敵夫さんの手術あいつと一緒に戦うんだ。Halo kawan-kawan, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama Mamang Dodi di sini, yang selalu berusaha menghibur, ya walaupun tak menghibur sama sekali. Di video kali ini Mamang akan merangkum film Cross Zero, film yang dipanuti pada masanya. Entah gelutnya, entah gaya rambut molednya, ya sampai sekarang masih kekinian dengan gaya rambutnya Genji. Mengapa demikian? Ya karena Mamang Dodi sendiri merupakan tukang cukur. Hihi, banyak anak muda sekarang yang minta gaya ala Genji. Kok jadi ngocoblak panjang sih? Lanjut. Oke, sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya kita pasang headset dulu, ditemani segelas kopi. Jangan lupa serta udutnya dan cekidot. Di awal film, kita akan difokuskan kepada seorang siswa baru yang berambut moled. Namanya Takiya Genji. Ia merupakan seorang anak bos Yakuza yang paling ditakuti di kota tersebut. Di adegan ini, Genji sedang memandangi tembok bercoret-coret teparuguh di depannya. Lalu Genji menaiki tangga dan menghapus nama Tamao Serizawa sebagai jager di sekolah itu dan mengganti dengan namanya sendiri. Hal itu sebagai sebuah simbol bahwa ia sangat berambisi jadi jager baru di sekolah tersebut. Jadi, sekolah suzuran ini merupakan sekolah yang berisi para bang jago. Daripada belajar, aktivitas murid di sana lebih banyak dihabiskan untuk gelut dan tawuran saja. Kemudian scene berpindah, yang mana di sana sedang diadakan acara penerimaan siswa baru. Lalu kita diperlihatkan kepada salah satu siswa baru yang sedang membacakan pidato. Tapi tiba-tiba ya, tiba-tiba saja si botak menendang siswa itu. Yang mana si botak ini sangat berambisi jadi jager baru di sekolah tersebut. Namun tiba-tiba saja ada siswa baru lain yang berkata sambil berteriak, yang bernama Hiromi. Si Hiromi ini mengatakan kepada si botak bahwa ia hanyalah omong kosong. Tentu saja tawuran di antara mereka pun tak bisa terhindarkan, meski sang guru telah melarangnya, namun tedidenge. Seketika tawuran pun terhenti, karena di luar terdapat sekelompok Yakuza datang ke suzuran untuk mencari siswa yang bernama Serizawa. Yang mana si Serizawa telah membantai salah satu anggota Yakuza, hingga membuatnya masuk rumah sakit. Dan ini adalah Ken. Lalu ia pun kuku lutut di hadapan siswa suzuran. Namun ada hal unik di sini, yang mana teman-temannya Ken malah menyuruh dia untuk membeli minuman saja. Ya mungkin si Ken ini mukanya kurang beringas untuk nyingsianan mereka. Shin pun beralih ke Serizawa, dan inilah sang jager yang dicari. Di sini si Serizawa sedang menemani teman seperjuangannya ke rumah sakit, yaitu Tokyo. Dan Tokyo juga adalah salah satu anak buahnya Serizawa, yang mana si Tokyo ini mengidap penyakit kanker otak sehingga harus dioperasi dalam waktu dekat. Namun Tokyo merahasiakan penyakitnya dari Serizawa, yang padahalnya Serizawa pun diam-diam juga sudah mengetahui tentang penyakitnya. Pas mau balik, Serizawa pun minjam motornya si Tokyo untuk buru-buru ke suzuran, karena dia telah mengetahui bahwa dirinya dicari oleh sekelompok Yakuza dan ingin menemui mereka. Padahal si Serizawa ini kurang terlalu mahir dalam mengendari motor. Liar dahulu. Beralih lagi ke suzuran.
yang mana sekelompok Yakuza terus-terusan berteriak mencari Serizawa. Namun tak disangkanya yang muncul adalah Genji. Dengan santainya, Genji pun melewati para Yakuza itu tanpa rasa takut sedikit pun. Lalu mereka pun dikejutkan dengan kemunculannya Serizawa dengan menaiki motornya yang lagi oleng dan langsung menabrak pagar besi. Seketika Serizawa pun langsung olohok karena kelompok Yakuza telah ngajongking oleh seorang siswa baru, yaitu Genji. Aku jadi duta sampel lain. Tak lama kemudian, para polisi pun datang untuk menangkap Serizawa karena sebelumnya Serizawa telah membuat masalah sama salah satu polisi sehingga membuat polisi itu berbalut perban. なんか俺たち頭取るとか騒いでたんじゃねえ。お前が芹沢。ことがある友達に今は遠くと Dan inilah Cross Zero. Singkat cerita, malam harinya kita akan diperlihatkan kepada Genji yang sedang nangkring di dalam bar. Lalu ia disamperin cewek cantik penyanyi kafe tersebut yang bernama Luka. Ini parasnya. Yang sebenarnya Luka ini adalah pacarnya Genji. Lantas Luka pun bertanya kepada Genji mengapa dirinya pindah sekolah ke Suzuran. Jawaban Genji, tentu saja ia ingin menjadi jeger dan penguasa di sekolah Suzuran. Yang sebenarnya Genji ini orang yang cukup baik dan tidak terlalu suka gelut. Karena Genji merupakan seorang anak bos Yakuza, mau tidak mau harus menguasai Suzuran. Lantas hal itu dilakukannya untuk membuktikan kepada ayahnya bahwa ia berpotensi untuk menjadi pengganti ayahnya sebagai bos Yakuza kelak. お前がスズランを制覇して絶対スズラン取ってやるよ。大したもんだ。 Esok harinya terlihat Serizawa dan gengnya sedang bermain ludo. Namun tiba-tiba saja Genji datang dan mengacaukan semuanya. Karena Genji melakukan itu untuk menentang Serizawa gelut bahwa ia ingin menggantikan posisinya sebagai jeger di sekolah Suzuran. おい芹沢、お前3年で一番強いんだろ。 Seketika Serizawa pun amuk-amukan dan ngacak-ngacak waduk saking gehelnya. Padahal ia sedikit lagi bisa memenangkan permainan tersebut. Setelah itu Serizawa pun ngejar Genji dan hampir aja jambak-jambakan. Namun beruntung, saat itu Tokyo yang merupakan sahabat lamanya Genji menahan Serizawa untuk tidak meladeninya. Di sini si Tokyo mengatakan bahwa aturan menjadi jeger dan penguasa sekolah di Suzuran tidak bisa langsung menantang Serizawa tanpa memiliki pengikut. Genji harus mengalahkan kelas-kelas lain terlebih dahulu sebelum menantang Serizawa. Lalu si Tokyo pun menjelaskan lagi yang mana si Genji harus nyabak irung dulu seorang murid kelas 2 yang bernama Rindaman. そいつに勝ったらここに来い。1回だけだぞ。さっさと3年のトップ決めようぜ。ってこともねえくせによ。 Singkat cerita, Genji pun mencari keberadaan Rindaman kepada murid di sana. Dan mereka pun berkata bahwa Rindaman adalah sosok monster yang mustahil untuk diajak gelut. Lalu mereka mengatakan lagi kepada Genji bahwa Rindaman ini pernah mengalahkan 10 orang, 50 orang, 100 orang maksudnya hanya seorang diri. Gelo kan? そんなことよりお前、Tapi tiba-tiba saja mereka pun langsung balecir abret-abretan dengan kemunculannya Rindaman di dekatnya. お前がリンダマン。 Ya, Rindaman mempunyai perawakan tinggi dan besar. Seketika Genji pun berpikir bahwa sekarang bukanlah hal yang tepat untuk melawan Rindaman. Tak lama kemudian Genji pun didatangi oleh Ken. Lantas Ken pun salah paham bahwa ia menganggap Genji adalah Serizawa dan ingin menghajarnya. 違うけど。 Setelah kesalahpahaman itu mereka pun langsung saling mengerti dan seketika mereka pun jadi teman akrab. Selanjutnya Ken pun bercerita bahwa dirinya merupakan alumni Suzuran. Setelah mengetahui itu Genji pun meminta saran kepada Ken agar dirinya menjadi jeger dan penguasa di Suzuran dan mencari banyak pengikut untuk dirinya. 俺に力貸してくれよ。 Setelahnya Ken pun bersedia untuk membantunya mencari banyak pengikut. Keesokan harinya Genji pun langsung mempraktekkan saran dari Ken kemarin. Ia datang ke kelas dan menantang gelut jagoan di kelas itu yang bernama Chuta.
Setelah kalah, Chuta pun bersedia untuk menjadi pengikut Genji. Malam harinya mereka pun berkumpul. Lalu Chuta pun memberitahu struktur kekuatan yang ada di sekolah Suzuran. Yang pertama ada Hideto Bando, murid pindahan kelas 2 di Suzuran. Di luar sekolah, ia merupakan ketua geng motor. Tapi ia lebih memfokuskan menguasai jalanan ketimbang Suzuran sendiri. Selanjutnya di kelas 1 ada trio Ebizuka yang diketuai oleh Hiromi di awal tadi. Dan kedua rekannya yaitu si Masker dan si Rambut Untun. Selanjutnya ada Rindaman yang pernah ditemui Genji tadi. Namun Chuta menjelaskan bahwa Genji tak perlu melawannya. Yang mana Chuta mengatakan bahwa Rindaman adalah sosok monster yang berada di level lain. Selanjutnya ada sang Jaeger sesungguhnya, yakni Tamao Serizawa. Ia merupakan orang terdekat yang akan menguasai Suzuran. Ya karena si Serizawa ini mempunyai banyak pengikut dan kelompok yang paling kuat di Suzuran. Anak-anak buahnya pun pada kuat-kuat. Di antaranya ada Tokaji si ahli strategi. Ia merupakan otak di balik semua aksi yang dilakukan oleh Serizawa. Kemudian ada si Soji, satu-satunya murid yang mempunyai keahlian bela diri judo. Lalu ada si Tokyo yang mempunyai penyakit kanker otak di awal tadi. Yang terakhir ada Mikami Brother yang dikalahkan Serizawa di awal tadi. Dan mereka baru saja bergabung dengan Serizawa. Selain itu, di kelas C dikuasai oleh Makise, yang mana si Makise ini sudah sering dikalahkan oleh Serizawa. Namun Makise tidak pernah menyerah dan tidak ingin menjadi pengikut Serizawa. Dan hal itulah yang membuat Makise memiliki banyak pengikut. Tapi si Makise ini mempunyai sisi lemah terhadap cewek. Maka dari itu, Genji dan Ken pun mempunyai rencana untuk mencarikan cewek buat Makise, agar Makise mau bergabung dengan Genji. Esok harinya, Genji pun mendatangi Makise dan mengundangnya dalam sebuah pertemuan kencan dengan para cewek-cewek. Malam kencan pun tiba. Terlihat Genji mengajak pacarnya Luka. Sedangkan Makise sedang serius menatap para cewek-cewek di sana sambil kesangan. Saking lemahnya Makise terhadap cewek, si otongnya pun bucat Harita Kene. Acara kencannya pun sempat gagal karena tingkah laku Makise yang aneh jika berduaan sama cewek. Oleh sebab itu, Ken pun mempunyai rencana lain dan menyuruh Chuta untuk berpura-pura menjadi penjahat, menggoda cewek incaran Makise. Lalu Makise berpura-pura menjadi pahlawan. Akan tetapi hal yang tak terduga pun terjadi, yang mana si Luka tiba-tiba saja mengambil sendok garpu dan menusuk Chuta yang hanya berpura-pura. Setelah kejadian itu, akhirnya mereka pun ketahuan. Seketika Luka pun pundung dan pergi ngalios begitu saja meninggalkan acara kencan itu. Setelahnya terlihat Genji lagi bersedih karena rencana yang ia buatlah gagal. Lalu Ken pun datang dan menyarankan Genji untuk membawa Makise ke pijat plus-plus. Tentu saja Makise yang mendengarnya pun lagi-lagi dibuat klimaks tak tertahankan lagi, sehingga celananya pun basah. Selanjutnya Genji pun membelikan Makise celana baru, yang pada akhirnya mereka pun semua tertawa lepas bersama-sama. Sebelum mereka pulang, Makise lalu berkata bahwa ia dan kelas C-nya bersedia bergabung dengan Genji. Esoknya kabar Makise bergabung dengan Genji pun sampai ke telinga Serizawa. Namun di sini Serizawa tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Selanjutnya Genji menemui Jaeger kelas D, yaitu Ijaki. Di sini Ijaki mengatakan bahwa ia mau bergabung dengan Genji. Yang padahalnya si Genji telah dijebak oleh si Ijaki yang meminta anak buahnya ngerempuk si Genji sampai babak belur. Akan tetapi pada akhirnya Ijaki bersedia bergabung bersama Genji karena ia takjub melihat semangat Genji ketika bertarung. Dengan bergabungnya Chute, Makise, dan Ijaki, Genji pun membuat geng yang diberi nama GPS, singkatan dari Genji Perfect Shaiha. Selanjutnya, kemudian Tokaji yang merupakan anak buahnya Serizawa diam-diam ternyata mempunyai rencana tanpa sepengetahuan Serizawa. Yang mana si Tokaji ini mengerahkan anak buahnya untuk ngerempuk Ijaki dan membantainya. Apakah ini yang disebut karma? Entahlah, hanya tukang cukur yang tahu. Seketika Genji dan gengnya pun dibuat kaget.
karena melihat Ijaki sudah dalam keadaan bergelantung di jumpali. Tentu saja hal itu membuat Genji murang-mareng, berniat untuk membalaskan dendamnya. Namun di sini Ijaki melarangnya, karena jika Genji kalah, geng GPS akan bubar. Oleh sebab itu, Genji harus punya banyak pengikut terlebih dahulu sebelum melawan Serizawa dan gengnya. Singkat cerita, malam harinya Genji dan Makise nongkrong di kafe. Dan secara kebetulan, tak berselang lama Serizawa dan Tokyo pun datang juga ke kafe itu. Sontak saja Genji langsung dibuat murang-mareng dengan kemunculannya mereka. Yang mana si Genji ini beranggapan bahwa Serizawa lah yang telah membantai Ijaki. Namun Serizawa pun dibuat bingung oleh perkataan Genji. Di tengah cekcok antara mereka berdua, tiba-tiba saja penyakit kanker otaknya si Tokyo kambuh. Tentu saja hal itu membuatnya harus dioperasi. Serizawa yang merupakan sahabat dekatnya merasa kasihan melihat kondisi Tokyo saat ini. Di sisi lain, Genji merasa frustasi karena tak jadi duel sama Serizawa. Lalu ia pun mendatangi setiap kelas dan membantai semua murid dengan secara beringas agar bisa mendapatkan anggota baru. Kemudian Makise pun melihat Genji yang sedang murang-mareng dan mencoba untuk menghentikannya. Dan Makise pun berkata kepada Genji bahwa mencari anggota baru bukan seperti ini caranya. Namun Genji tak memperdulikan apa yang dikatakan Makise. Oh Genji! Setelahnya Makise pun mengancam Genji bahwa ia akan keluar dari gengnya jika tingkah Genji masih seperti ini. Kemudian Genji pun mendatangi Ken untuk curhat bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Lalu Ken pun berkata, "Sing sabarnya jang, dah hirup mah perih." Kemudian scene pun berpindah, yang mana di situ sedang berkumpulnya anak buah Serizawa sedang membahas GPS. Lantas mereka pun merencanakan sesuatu tanpa sepengetahuan Serizawa. Mereka merencanakan untuk menculik Luka pacarnya Genji dengan bantuan gengnya si Bando. Lalu Tokaji pun akan memberikan imbalan beberapa anggotanya kepada si Bando. Dan secara kebetulan saat itu si Bando lagi membutuhkan anggota untuk melawan bosnya. Singkat cerita, Luka pun diculik oleh segerombolan pria yang mengenakan jaket tengkorak di sana. Kemudian Luka menelpon Genji dan mengatakan bahwa dirinya diculik oleh orang-orang yang berjaket tengkorak. Dan salah satu dari mereka menyebutkan nama Bando. Tentu saja Genji tahu kalau Bando merupakan pemimpin dari Armored Front. Tanpa basa-basi, Genji dan pasukannya pun bergerak ke markasnya si Bando untuk menyelamatkan si Luka pacarnya. Setelah sampai, Genji dan gengnya pun langsung menyerang dan membantai habis semua pasukan gengnya si Bando. Di tengah pertarungan, tiba-tiba saja Genji sadar kalau jaket mereka tidak ada logo tengkoraknya, yang artinya Genji sudah salah sasaran. Lalu si Bando pun meminta pertanggungjawaban, yang mana si Bando meminta kuping Makise untuk dipotong. Akan tetapi Genji melarangnya dan merelakan dirinya sendiri yang akan dipotong kupingnya. Namun saat akan memotong kupingnya si Genji, tiba-tiba saja si Bando langsung menghentikannya. Genji! Dan ternyata si Bando ini hanya ingin mengetes keberanian Genji saja. Kemudian si Bando memberitahu bahwa Tokaji menyuruhnya untuk menculik wanita, tetapi dirinya menolak. Oleh sebab itu, yang menculik Luka sebenarnya adalah Tokaji. Kemudian si Bando pun menyuruh Genji untuk bergegas menyelamatkan Luka. Ketika sampai, di sana sudah ada Serizawa. Tentu saja Serizawa langsung murang-mareng ketika mengetahui bahwa Tokaji telah melakukan penculikan tanpa sepengetahuan dirinya. Lalu Serizawa pun membantai Tokaji tanpa ampun. Setelah insiden penculikan itu, Genji dan Serizawa pun memutuskan untuk melakukan perang keesokan harinya. Hari tawuran pun telah tiba. Di tengah hujan yang lebat, masing-masing dari kedua geng bergerak menuju lokasi tawuran. Di lain tempat, Tokyo juga sedang berperang melawan penyakit otaknya. Mereka menjalani tawuran ini dengan penuh semangat, dan tawuran pun dimulai. Di sini terlihat bahwa jumlah pasukan Genji lebih sedikit daripada pasukan Serizawa. Akan tetapi Genji dengan tekad yang kuat terus melawan sekuatan naga. Dan tak berselang lama, secara tak diduga gengnya si Bando datang untuk membantu Genji mengalahkan Serizawa. Tentu saja dengan datangnya si Bando membuat tawuran menjadi imbang.
Dari tawuran itu terlihat yang tersisa hanyalah 2 orang saja yang masih sanggup berdiri, yaitu Genji dan Serizawa. Mereka pun akhirnya berduel 1 lawan 1. Dan terlihat pertarungan mereka berdua berlangsung cukup sengit. Namun pada akhirnya Genji berhasil mengalahkan Serizawa. Setelah tawuran tersebut, Serizawa pun mendapat kabar bahwa Tokyo berhasil selamat. Tentu saja Serizawa merasa senang setelah mendapatkan kabar tersebut. Ya, walaupun dirinya telah dikalahkan oleh Genji. Di akhir film diperlihatkan Serizawa dan Tokyo sedang melihat ke arah Genji, yang mana ternyata Genji akan bertarung dengan Rindaman. Dan film pun tamat. Oke kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan video alur cerita film dari Cross Zero versi Mamang Dudi. Secara keseluruhan dari film ini cukup membuat kita murang-mareng dan kukulutus sendiri. Hihi. Kami dari kru Sakarapna mengucapkan terima kasih. Semoga terhibur dengan ngocoblak nama Mamang Dudi. Dan pastinya jangan lupa like, share, komen, and subscribe channel ini agar gak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Sakarapna. Dan tentunya membuat Mamang Dudi lebih sumringah lagi dalam membuat video alur cerita film lainnya. Kami mohon pamit undur diri dan bye-bye.